tunggal. Secara umum anak tunggal itu dewasa sebelum waktunya, perfeksionis, serius, dan terorganisir, kemudian mandiri, tetapi juga bisa kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidupah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepribadian anak berdasarkan urutan kelahirannya, teman-teman, dalam psikologi perkembangan menurut teori psikologi kepribadian dan sosial. Namun teman-teman, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua ya teman-temannya, di like, diberikan tanggapan video ini di kolom komentar, dan selanjutnya kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar. Amin ya robbal alamin. Banyak teman-teman ya, uang 100 miliar itu teman-teman wajib aminkan loh ya. Siapa tahu nanti ada malaikat lewat, ternyata teman-teman dikabul oleh Allah uang 100 miliar. Kita lanjut dalam psikologi perkembangan. Urutan kelahiran sering dikaitkan dengan pembentukan kepribadian anak. Meskipun tidak selalu mutlak ya, karena banyak dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan budaya. Dan berikut ini akan kami jelaskan tentang penjelasan umum karakter anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Menurut berbagai teori psikologi, termasuk pendekatan dari tokoh psikologi yaitu Alfred Adler. Tokoh yang pertama kali mengangkat pentingnya urutan kelahiran anak. Namun perlu diperhatikan bahwa teori urutan kelahiran bukan bagian dari psikologi klasik seperti teori Sigmund Freud, tapi berkembang di bidang psikologi kepribadian dan sosial. Untuk yang pertama adalah anak sulung atau anak pertama. Anak sulung atau anak pertama menurut tokoh psikologi yaitu Alfred Adler, anak pertama pernah merasakan seluruh perhatian orang tua sebelum adiknya lahir. Kehadiran adik membuat mereka merasa tersingkir sehingga tumbuh dengan dorongan untuk mempertahankan perhatian dan peran mereka dalam keluarga melalui pencapaian dan tanggung jawab. Kelebihannya, anak pertama itu lebih mandiri, dapat diandalkan, serius dalam pekerjaan dan pendidikan. Namun, bukannya berarti tidak memiliki kekurangan. Anak pertama itu akan menghadapi tantangan yaitu mudah stres, takut gagal, dan bisa cenderung otoriter terhadap adik-adiknya. Kemudian yang kedua adalah anak tengah. Anak tengah itu misalnya kalau dia orang tuanya memiliki anak 5 orang, anak tengah itu anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Seperti itu ya teman-teman ya. Anak tengah secara umum menurut Adler itu memiliki karakter pendamai, fleksibel, pandai menyesuaikan diri, tidak suka konflik, dan kadang merasa diabaikan karena perhatian orang tuanya itu masih terhadap anak pertamanya. Anak tengah tidak pernah merasakan perhatian eksklusif seperti anak pertama maupun anak bungsu. Ini bisa menimbulkan perasaan terjepit atau dilupakan. Namun, mereka sering berkembang menjadi pribadi yang sosial dan bisa menjadi penengah yang baik dalam keluarga. Kelebihan anak tengah itu adalah memiliki empati yang tinggi, pandai bersosialisasi, dan diplomatis. Namun, bukan berarti tidak memiliki tantangan. Tantangannya adalah
bisa merasa kurang istimewa dan mungkin mengalami krisis identitas. Butuh pengakuan ya teman-teman ya. Sedangkan yang ketiga adalah anak bungsu atau anak terakhir. Secara umum karakter anak bungsu adalah memiliki karakter yang ceria, kreatif, manipulatif kadang untuk mendapatkan perhatian ya, sosial dan penuh energi. Sebagai anak yang paling kecil, anak bungsu sering dimanja dan diperhatikan lebih banyak. Mereka bisa merasa kurang dibanding saudara yang lebih tua dan mencoba menonjolkan dirinya dengan cara yang berbeda. Biasanya melalui kreativitas atau humor. Anak bungsu memiliki kelebihan yaitu spontan dan menyenangkan, berani mencoba hal baru dan mudah beradaptasi. Dan tantangannya apa? Karena dia memiliki kekurangan disiplin, bisa kurang bertanggung jawab, dan rentan bergantung pada orang lain. Biasanya sulit untuk mandiri. Kemudian yang keempat adalah anak tunggal. Secara umum anak tunggal itu dewasa sebelum waktunya, perfeksionis, serius, dan terorganisir, kemudian mandiri, tetapi juga bisa kesepian. Secara psikologis, anak tunggal mendapatkan seluruh perhatian orang tuanya yang bisa membentuknya menjadi sangat dewasa dan bertanggung jawab. Namun kekurangannya, interaksi dengan saudara membuat mereka kadang sulit berbagi atau kurang fleksibel dalam hubungan sosial. Kelebihan anak tunggal adalah cerdas, fokus pada tujuan, dan mandiri. Namun, tantangan menjadi anak tunggal adalah rentan kesepian, bisa merasa tertekan karena ekspektasi terlalu tinggi, sulit berbagi atau kompromi, bahkan lemah dalam menghadapi kompetisi. Karena dia dibesarkan sendiri, tidak ada saingannya. Catatan penting dalam urutan kelahiran anak adalah karakter ini bersifat umum dan tidak mutlak ya teman-teman ya. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti gaya pengasuhan, lingkungan sosial, perbedaan usia antar saudara, dan status ekonomi dan budaya lingkungannya. Jadi perlu dicatat, narasi ini adalah ringkasan untuk membantu memahami kecenderungan secara umum, bukan penilaian tetap. Peran orang tua sangat penting dalam mengembangkan potensi terbaik terhadap anaknya, terlepas dari urutan kelahiran mereka. Jadi, teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai, kalian berada di urutan nomor berapa? Silahkan komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.